Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Jauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh, ada ungkapan syukur kami di hadapan sebab Engkau kekuatan kami, Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Oh, saat menerpa, oh, aku tak akan goyah, oh, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatan kami, sukacita kami Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami. Oh, di saat gelap dalam tekanan,
Engkau Tuhan yang mengangkat kami. Bapa sungguh ajaib Engkau dalam hidup kami. Saat kami memuji Engkau, maka semua beban-beban kami terangkat. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih kami tinggikan salib Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur dan kami percaya oleh karena Engkau Tuhan. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat saat hari ini kami terus ada di dalam hadirat. Dan Engkau Tuhan mengucap firman dan kami tidak mau duduk di tengah-tengah kumpulan kaum pencuri karena kami mau merenungkan Taurat Tuhan siang dan angkat setiap selubung yang menutupi mata hati rohani kami. Di bawah kehidupan kami dalam tangan di dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom sekali lagi sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya luar biasa, dan luar biasa. Biarlah sukacita dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya berdoa bahwa setiap selubung-selubung yang menutupi mata rohani kita akan disingkapkan oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa kemuliaan Tuhan akan semakin nampak di dalam kehidupan kita pada saat kita bergaul dengan roh Tuhan. Karena ketika kita bergaul dengan roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Tapi kalau kita tidak mau bergaul dengan Tuhan, kita mau bergaul dengan dosa-dosa, maka saudara, kita seperti ada selubung yang menutupi mata rohani kita. Itu sebabnya saudara, jangan heran ketika kita bertemu dengan seseorang terus mereka bilang, saya kok nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Saya kok nggak paham itu kasih Tuhan. Itu karena ada sebuah selubung yang menutupi mata rohani kita. Saudara, kita bukan cuma sekedar memiliki mata jasmani, kita punya mata rohani. Nah, saudara, kalau kita memiliki mata jasmani, saudara, kalau ditutup, saudara itu akan masuk ke dalam lubang. Demikian juga kalau kita, mata rohani kita tertutup, kita nggak bisa lihat kebenaran, maka kita akan masuk ke dalam lubang dosa, jurang dosa, saudara. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai juru selamat. Tetapi ada begitu banyak orang yang tidak mampu mengenal Dia. Mengapa? Karena mata rohaninya masih ada selubung yang membutakan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 hingga ayat 18. Firman Tuhan berkata seperti itu. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang itu jatuh di dalam dosa, ada sebuah selubung yang menutupi mata rohaninya. Itu sebabnya kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, maka selubung itu harus diangkat. Caranya bagaimana? Hati manusia itu harus berbalik kepada Tuhan. Hati berbalik kepada Tuhan itu artinya kita harus bertobat. Kenapa ada orang bisa jatuh di dalam dosa dan dia nggak nyadar-nyadar juga. Dia sudah menyakiti hati orang lain, dia nggak sadar kalau dia salah. Dia sudah berlaku sombong, dia sudah berlaku congkak, dia sudah berlaku menyepelekan orang lain. Dia tuh nggak sadar. Orang lain sadar, loh kok kamu seperti itu? Tapi dia sendiri nggak akan sadar. Kenapa? Karena hatinya tidak berbalik kepada Tuhan. Kalau hati seseorang itu berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripada. Saudara, ibarat kita, mata kita itu tertutup ya, seperti ini. Kalau mata lagi tertutup, saudara mau bikin bagaimanapun, kita pasti akan tersesat. Kalau nggak dituntun oleh orang lain, yang ada lubang di depan pasti masuk lubang. Yang ada jurang di depan pasti kita akan masuk di dalam jurang. Saudara, selama seseorang pikiran, mata, hati, batinnya masih tertutup, jangan mimpi dia bisa berjalan di jalan yang benar. Makanya saudara akan terheran-heran bahwa kenapa bisa dia masuk di dalam dosa itu nggak nyadar-nyadar. Ya karena selubung itu, saudara. Selubung itu akan tetap ada di sana selama dia tidak mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa. Kalau dia mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa,
maka selubung itu dibukakan. Makanya mata rohaninya mulai bisa tercelik, mulai bisa melihat. Selama seseorang masih pengen tinggal di dosa tersebut, dia tidak akan bisa melihat kebenaran. Makanya penting bagi kita sebagai orang percaya untuk meninggalkan dosa-dosa. Saudara, yang pertama, kalau saudara mau melihat selubung itu dibukakan, disingkapkan dalam kehidupan kita harus bertobat. Yang pertama, kita harus bertobat. Pertobatan itu adalah syarat mutlak supaya mata kita tercelik bisa melihat kebenaran. Yang kedua, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, jangan mimpi kita bisa dibebaskan dari belenggu-belenggu, kuasa-kuasa kegelapan, dari belenggu dosa, keterikatan, dan lain sebagainya. Ada orang begitu terikat sekali dengan narkoba. Ada orang begitu terikat sekali dengan dosa-dosa cambulan, dan lain sebagainya. Ada orang begitu terikat sekali dengan berbagai macam dosa karena tidak ada kemerdekaan. Nah, kalau firman Tuhan katakan, barang siapa lahir dari air dan roh, baru dia bisa melihat kerajaan Allah. Kalau seseorang lahir baru, kalau dia tidak seseorang lahir baru, baru dia bisa melihat kerajaan Allah. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika seseorang mengalami yang namanya kelahiran baru, baru dia bisa melihat kerajaan Allah. Kalau seseorang tidak mengalami kelahiran baru, jangankan masuk, melihat pun tidak. Dan kalau kita lahir dari air dan roh, maka di situ ada kemerdekaan. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita perlu bergaul dengan Tuhan. Perlu memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan lewat penyembahan, lewat merenungkan firman Tuhan. Di mana ada persekutuan dengan roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Belenggu-belenggu dibebaskan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Ketika kita memiliki pergaulan dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Makanya itu sebabnya saudara, kalau kita katakan kita harus berbuah, menghasilkan buah-buah roh. Jangan mimpi kita akan menghasilkan buah roh kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan. Sebab keserupaan dengan Tuhan dalam kemuliaan yang semakin besar itu ada kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah saudara, makanya saudara, mungkin kita akan berkata, ada orang-orang berkata seperti ini, saya kok suka dengan hamba Tuhan ini karena urapannya terasa luar biasa. Saya kalau orang ini kayaknya kurang suka karena urapannya tidak terasa. Itu kenapa saudara? Karena bukan karena Tuhan membeda-bedakan, oh ya ini sangat diurapi, ini sangat diurapi. Enggak, itu karena ada orang-orang yang mau bergaul di dalam hadirat Tuhan. Dan kemudian kemuliaan itu yang datangnya dari Tuhan, yang adalah roh. Maka seseorang bisa diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kemuliaan yang semakin besar, itu terjadi ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar lahir dari air dan roh, tapi memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Di situ ada kemerdekaan. Semakin ada kemerdekaan, ibarat kata kita ini selubung kita itu udah banyak saudara. Selubung-selubung itu udah banyak. Satu persatu itu dibukakan. Makanya mengenal firman Tuhan itu nggak cuma sehari dua hari. Tetapi setiap saat, setiap hari saudara, itu selubung demi selubung itu dilepaskan. Dan semakin kita melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema selubung yang tersingkap. Saudara, jika selubung itu tidak disingkapkan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa melihat kebenaran demi kebenaran. Kita menjadi orang-orang yang buta secara rohani. Orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Bahkan kita nggak akan mengerti satu kebenaran sedikit pun ketika masih ada selubung yang menutupi mata rohani kita. Di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus 4, firman Tuhan katakan, oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati.
Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demi kemurahan Allah, Paulus telah menerima pelayanan ini dan dikatakan bahwa tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena terang Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, makanya selubung itu nggak lagi ada. Dan kita memberi diri kita dipertimbangkan oleh semua orang. Firman Tuhan katakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya ini tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, kalau orang itu sudah dibutakan, dia nggak akan bisa melihat Injil. Pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Makanya saudara yang diberkati, Injil yang kami beritakan itu masih tertutup. Dan itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Makanya hati-hati saudara. Kalau mata rohani kita itu masih terselubung, masih tertutup, artinya orang-orang yang tidak bisa melihat kebenaran itu, mereka dipastikan akan binasa. Karena tertutup. Injil yang diberitakan jika masih tertutup juga, ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa itu ilah zaman ini? Ilah zaman ini itu banyak saudara. Hedonisme, sikap hedonisme, penyembahan-penyembahan berhala modern, orang yang begitu memuliakan pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi yang berlebihan, itu juga ilah-ilah zaman ini. Penyesatan pada ilah-ilah zaman ini, saudara. Penyembahan modern, berhala-berhala modern. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, hati-hati kalau kita menjadi orang-orang yang sudah tidak bisa lagi peka dan melihat tentang kebenaran. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab apa yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Tapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus melayani Tuhan dengan secara luar biasa. Dan dia katakan, harta ini kami punya di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dan dalam keadaannya seperti itu, ada orang-orang yang tidak bisa melihat Tuhan Yesus melalui kehidupan pelayanan mereka, karena mereka dibutakan. Dan dia katakan begini, jika Injil yang kami beritakan lewat kehidupan kami yang memikul salib ini masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Dikatakan firman Tuhan begini, why terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya hanya kepada manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak bisa melihat Injil Kristus itu diberitakan lewat pelayanan hamba-hambanya yang atas muka bumi ini, maka itu tertutup juga untuk mereka yang akan binasa. Hati-hati saudara, kalau sedemikian tertutupnya mata rohani kita terhadap kebenaran, maka bisa dipastikan kita akan menuju pada kebinasaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tadi sudah kita renungkan. Yang pertama, kita harus berbalik kepada Tuhan. Orang yang berbalik, orang yang bertobat, selubung itu diambil daripadanya. Bahasa lainnya, kalau kita tidak berbalik, kalau kita tidak bertobat, selubung itu tetap ada padanya.
Yang kedua, Tuhan adalah roh. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 4 ayat 23 bahwa kita harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saudara tidak bisa menyembah Tuhan dengan cara sekedar beragama. Tapi kita harus menyembah dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran, menyembah, memuji kebesaran Tuhan, beribadah. Firman Tuhan adalah roh, saudara. Di mana ada kebenaran, di situ ada roh Allah, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan, saudara. Amin. Kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan. Mari, jangan biarkan engkau ditipu oleh iblis. Dosa membuat mata kita tidak bisa melihat kemuliaan. Kalau ada pergaulan dengan Roh Kudus, itu ada kemerdekaan. Yang ketiga, saudara, dan kita semua akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kemuliaan dari Tuhan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Makanya saudara, bergaul dengan Tuhan itu adalah konsistensi. Day by day, hari demi hari, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini berbicara soal pergaulan dengan Tuhan itu tidak dibangun dalam waktu satu hari. Tapi bergaulan dengan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Saudara, tiap hari saudara, kita akan digoda oleh iblis untuk terikat dengan berbagai macam dosa. Makanya kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan itu tiap hari. Karena kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Tiap hari saudara kita harus buka mata rohani kita, buka mata hati kita, buka hati dan pikiran kita. Lewat apa? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu yang memerdekakan. Saudara, kalau saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka saudara akan diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jangan biarkan saudara dan saya dibutakan. Tapi biarlah kemuliaan Tuhan semakin hari semakin besar. Dan saudara akan merasakan, oh terima kasih Tuhan. Aku merasakan hadirat Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan saya. Roh Tuhan ada pada aku, memerdekakan aku. Dan saudara akan mengatakan, wow, hadirat Tuhan itu luar biasa ya. Inilah kuncinya. Semakin saudara meninggalkan dosa, berbalik kepada Tuhan, more and more and more, maka saudara akan makin merasakan indahnya hadirat Tuhan. Wow, ternyata mengikuti Tuhan itu luar biasa ya. Kan kemuliaannya yang semakin hari semakin bertambah, semakin besar. Bangsa Israel ketika mereka pergi ke Gunung Sinai, mereka takut. Mereka menghindari hadirat Tuhan. Tetapi Musa dan diikuti oleh Yosua, dia masuk bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yahweh. Dan ketika dia bertemu dengan Yahweh, Tuhan memunggungi dia, kemudian melalukan hadiratnya di hadapan Musa. Dan kemuliaan itu terimpartasi dalam diri Musa. Lalu Musa menyelubungi dengan kain mukanya yang sangat bercahaya itu karena dia baru aja ketemu dengan Tuhan. Dan dia menyelubungi kemuliaan itu dengan kain karena kemuliaan itu begitu memancar. Tapi orang-orang Israel itu takut mendekat kepada Tuhan. Kenapa seseorang itu takut mendekat kepada Tuhan? Karena ada hal-hal yang dia nggak mau singkirkan, yaitu dosa. Ada hal-hal yang dia masih mau terus pegang. Saya mau terus pegang ini, makanya saya takut ketemu Tuhan. Israel takut ketemu Tuhan. Tapi Musa menghampiri hadirat Tuhan, masuk ke dalamnya. Akibatnya, dia terimpartasi dengan hadirat Tuhan. The more you leave your sin, semakin engkau meninggalkan dosa dan berani masuk di dalam kemuliaan dan hadirat Tuhan, semakin engkau akan diubahkan di dalam kemuliaan yang semakin besar. Israel takut dan menghindar hadirat Tuhan, tapi Musa tidak takut dan tidak menghindar hadirat Tuhan. Itu sebabnya dia memancarkan kemuliaan Allah. Betapa lebihnya lagi ke pelayanan yang saat ini pelayanan di dalam roh. Ketika korbannya adalah Yesus Kristus sendiri. Itu jauh lebih mulia, saudara. Makanya saudara, kalau hari ini Tuhan berkenan untuk bertemu dengan engkau, jangan jadi orang-orang yang suka menghindar. Orang yang suka menghindar karena dia masih cinta dosa. Orang yang masih cinta dosa, dia tidak mau melepaskan. Jangan mimpi selubung itu akan diambil daripada dia. Dia akan terus dibutakan. Saudara, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kemuliaan Tuhan yang semakin besar itu nyata dalam hidup kita.
Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 130 berkata, bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan memberi terang dan memberi pengertian kepada orang bodoh. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan kebodohan membutakan kita. Jangan biarkan dosa membutakan mata hati kita. Tapi izinkan roh Tuhan memerdekakan kita. Kebenaran firman Tuhan memberikan terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Tuhan sudah membuat kita keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi sekarang engkau dan saya adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan firman Tuhan katakan juga bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya saudara izinkan firman Tuhan itu memberi terang, memberi pengertian. Kita yang bodoh, yang dulunya diikat oleh rasa kegelapan, diikat oleh okultisme, diikat oleh masalah-masalah yang tidak mampu keluar dari persoalan, tapi firman Tuhan memberikan terang dan membuat kita boleh melihat kebenaran dan bertindak di dalam kebenaran. 2 Korintus 4 ayat 16 hingga 18 firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari demi hari izinkan kita dibaharui. Tubuh boleh menjadi tua, tubuh boleh menjadi semakin lemah, tubuh boleh menjadi semakin rentan. Manusia lahiriah boleh semakin merosot. Tapi biarkan manusia batiniah kita tuh makin pintar, makin smart, makin berhikmat, makin dibarui dari sehari ke sehari. Bukan makin menjadi bodoh. Ya, baru-baru ini ada satu yang saya dengar statement dari teman saya. Ada kaum yang gray hair, ya, gray generation atau generasi yang sudah umurnya sudah memutih, sudah beruban. Tapi lagi tren mereka bercerai di waktu mereka sudah tua, saudara. Rasanya terlalu terlambat bila dikatakan bahwa nanti mereka menyadari bahwa mereka tuh nggak cocok, bahwa mereka tuh nggak bahagia. Kita nggak ngejat ya kehidupan rumah tangga seseorang. Namun satu hal, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis bekerja makin gencar hari-hari ini, di mana lebih banyak rumah-rumah tangga itu yang kemudian mengalami kegagalan daripada rumah tangga yang mengalami keberhasilan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan di usia tua harusnya kita makin dewasa, tetapi kadang-kadang kita makin menjadi seperti kembali ke kanak-kanakan. Nah, kalau kita hanya bersandar kepada manusia lahiriah kita, semakin hari kita makin tua, makin merosot, makin pikun, bahkan orang yang tinggi aja bisa semakin menurun, saudara. Ya, stamina semakin menurun. Namun firman Tuhan katakan, jangan tawar hati. Sekalipun manusia lahiriah semakin merosot, namun manusia batiniah kita semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Ingat, penderitaan yang sekarang ini yang dikatakan penderitaan yang ringan, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya tidak mendiskreditkan orang yang bilang saya lagi suffering, saya lagi punya penderitaan, saya punya masalah. Saya nggak meng-underestimate orang-orang yang punya masalah. Justru kita harus tolong mereka. Tapi satu hal, penderitaan kita dianggap ringan bagi Tuhan karena ketika kita menderita kita tidak sampai mencucurkan darah. Tapi Yesus sampai mencucurkan darah di saat dia sama sekali bukanlah seorang yang berdosa. Ingat bahwa kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Kalau di dunia ini kita menderita oleh karena kebenaran, bukan karena kesalahan kita sendiri, itu adalah untuk mengerjakan kemuliaan jauh. Ayat 18 firman Tuhan berkata, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, manakah yang lebih penting? Manakah yang lebih penting? Apakah kita kehidupan yang kita lakukan secara daging, secara jasmani, ataukah kehidupan pelayanan yang kita lakukan di dalam alam roh?
Saudara, apa yang kita lakukan di alam roh, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan manusia rohani itu jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan di kehidupan jasmani ini. Bukan berarti kalau kita kerja itu nggak penting, enggak saudara. Tetapi kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sifatnya itu pasti akan habis di dunia ini. Tapi kalau kekekalan, sesuatu yang tidak kelihatan itu manusia roh, manusia batinia itu kita bawa sampai pada kekekalan. Karena kita percaya suatu saat nanti kalau kita mati, kalau satu orang lahir 2 kali, ya, dia juga akan hidup untuk selamanya. Tapi orang kalau cuma lahir 1 kali, artinya cuma lahir jasmani. Dia akan mati kekal, saudara. Kalau seorang mengalami lahir secara bayi, dia juga lahir secara lahir baru, dia akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau orang cuma 1 kali lahir, dia cuma lahir waktu dia lahir dari bayi, dia akan mengalami kematian kekal. Makanya penting bagi kita, saudara, untuk mengalami yang namanya kelahiran baru. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, mari kita harus meninggalkan manusia lama kita, supaya selubung itu diangkat dari dalam kehidupan kita. Kita harus bergaul dengan Tuhan secara roh, dan kemudian kita akan diubahkan dengan kemuliaan yang semakin besar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami merenungkan sabda Tuhan siang dan malam, supaya kami semakin hari diubahkan dalam kemuliaan yang semakin besar. Semakin kami meninggalkan dosa, semakin selubung-selubung yang menutupi mata hati rohani kami semakin disingkapkan. Kami dapat bergaul dengan Tuhan, melihat kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui itu akan memerdekakan kami, dan kami akan diubahkan dari kemuliaan hingga pada kemuliaan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami terima berkat-berkat Tuhan yang spesial di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua, and God bless you.